Perkenalkan, nama saya Kezia Cesaria Bruginting, NIM saya 22011420007, dan di sini saya akan mengerjakan UTS saya, UTS Statistika, mengenai beberapa poin-poin yang terdapat pada statistik yang termasuk ke dalam ranah kognitifnya. Nah, yang pertama itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya kita dapat mempresentasikan data tersebut. Nah, yang kedua ada populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Nah, objek penelitian ini dapat juga berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, atau sikap hidup, dan sebagainya. Nah, sampel merupakan bagian penting dari populasi yang memiliki aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat, ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut. Nah, yang ketiga ada jenis data. Jenis data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu data nominal. Data nominal ini termasuk ke dalam data statistik dengan cara penyusunan angka-angka atau bilangan dengan berdasarkan kategori tertentu. Misalnya angka 1 sebagai simbol untuk laki-laki dan angka 2 sebagai simbol untuk perempuan. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal ini merupakan data statistik yang cara penyusunan angkanya atau penomoran objeknya berdasarkan beberapa kategori tertentu dengan memperhatikan urutan-urutan tertentu. Sebagai contohnya bisa kita lihat 1 sama dengan tidak baik, 2 sama dengan kurang baik, 3 cukup baik, 4 baik, 5 sangat baik. Nah, jadi dari paling awal hingga akhir menunjukkan tingkat kepuasan paling rendah sampai paling tinggi. Yang ketiga, ada data interval. Data interval ini merupakan data statistik yang dimana penyusunan angkanya terdiri dari misalnya contoh suhu 5 buah benda ada 32, 35, 38, 41, dan 44. Kelima data tersebut memiliki interval karena memiliki jarak yang sama di antara setiap datanya. Nah, yang terakhir ada data rasio. Data rasio ini merupakan data statistik yang dimana cara penyusunan dengan cara membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya berat badan A adalah 15 kilo, sedangkan berat badan B adalah 30 kilo. Jadi dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa berat badan B 2 kali lipat lebih berat dari berat badan si A. Nah, di yang soal ketiga terdapat teknik pengambilan sampling. Di sini dapat saya jelaskan, teknik pengambilan sampling adalah teknik pengambilan sampel atau populasi yang merupakan sebagian dari populasi tersebut. Kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulannya kemudian dibuatkan menjadi generalisasi. Secara umum ada 2 jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random. Sampel yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random. Sampel yang dikenal juga sebagai non-probability merupakan sampel yang secara umum tidak digunakan di dalam penelitian statistik. Nah, yang keempat itu ada variabel. Variabel adalah suatu sebutan yang bentuknya dapat diberi nilai atau angka kuantitatif atau nilai yang mutu kualitasnya, contohnya seperti variabel bebas X, variabel terkait Y, variabel nominal atau dan lainnya. Nah, di soal yang kelima ada penyajian data dalam tabel distributif frekuensi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada mengukur data, yang kedua menentukan range atau jangkauan, yang ketiga ada menentukan jumlah kelas, yang keempat ada menentukan panjang interval kelas, yang kelima ada menentukan tepi bawah atau tepi atas kelas, yang kelima ada menentukan frekuensi dari setiap kelas.
Nah, di soal ke-6 ada ukuran pemusatan data digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengumpulan data. Nah, ukuran pemusatan data ini terdiri dari mean atau perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada kelompok, median, nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok, modus atau nilai yang paling sering muncul pada distribusi dari kelompok. Nah, yang ketujuh ada ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauhkah data tersebut, atau ukuran penyebaran data terdiri dari, nah yang pertama ada jangkauan atau range juga, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, yang ke-8 ada uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang kita dapatkan berasal dari distribusi normal atau tidak. Nah, sedangkan uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data atau sampel tersebut bisa atau terdapat bisa diambil dari varian homogen atau tidak. Nah, soal yang ke-9 ada reliabilitas. Reliabilitas itu adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, atau suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang relatif sama atau hasil yang relatif hampir sama, seperti itu. Nah, yang ke-10 ada uji dikenal dengan uji parsial. Ini contohnya untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara tersendiri terhadap variabel terkait. Produk atau momen adalah suatu prosedur atau teknik dalam ilmu statistika untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan menentukan hasil dari momen tersebut. Jadi berikut yang dapat saya jelaskan mengenai ranah kognitif dari 10 soal yang sudah diberikan. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita semua. Terima kasih. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas statistik, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan dari beberapa soal. Nah, yang pertama itu ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini bisa juga kita sebut dengan mean atau rata-rata. Nah, jadi data tunggal seperti 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, rumusannya adalah X sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan, bisa kita buat 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 per 5 sama dengan 35 per 5. 35 per 5. Jadi 35 per 5 ini jawabannya adalah 7. Oke, kita masuk ke data kelompok. Nah, data kelompok ini
Cara mengerjakannya juga sama, rumusnya X per Oke. Jadi ini adalah rumus Fn ini bisa juga kita sebut dengan frekuensi. Jadi bisa kita cari contoh 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah nilainya. Ini nilai ya. Frekuensinya 2, 3, 1, 1, 2. Jadi ini merupakan salah satu dari beberapa soal yang bisa saya kerjakan pada mata kuliah statistik. Terima kasih.